warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nurania dari Analisis Sekuritas G. Di sini saya pengen menganalisis secara fundamental gimana sih pengaruhnya COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, khususnya terhadap IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan dan aksi korporasi dari perusahaan go public. Dan ngomong-ngomong analisis fundamental di sini merupakan analisis yang digunakan oleh analis yang berdasar pada isu-isu eksternal perusahaan. Dan IHSG sendiri merupakan jumlah rata-rata nilai saham yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan aksi korporasi sendiri merupakan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan go public yang nantinya akan berdampak pada kepemilikan saham, entah itu bagi investor ataupun bagi perusahaan itu sendiri. Referensi yang saya gunakan saat ini merupakan referensi yang memang direkomendasikan, seperti CNBC Indonesia, detik.com, pintarsaham.id, dan referensi-referensi yang akurat lainnya. Adapun jenis-jenis dari aksi korporasi dari perusahaan go public diantaranya yaitu buyback yang pertama, yang kedua ada right issue, yang ketiga ada RUPS, ada relisting, ada delisting, ada merger, dan masih banyak lagi. Dan pada video kali ini saya pengen analisis mengenai perkembangan fluktuasi dari IHSG, di mana yang pada bulan lalu, bulan Maret tepatnya, rupiah Indonesia mengalami anjlok yang drastis sampai 16.000 sekian per dolarnya. Dan penurunan ini disinyalir adalah akibat dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, berikut merupakan informasi dari Bloomberg Dollar Index pada Senin 23 Maret 2020 pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah sampai 500 poin atau 3,13% ke level 16.460 per dolar. Rupiah pada saat itu bergerak pada kisaran 15.000 sampai 16.000 sekian. Pada solusi kali ini yang dilakukan oleh OJK antara lain yaitu penawaran umum atau right issue dan emisi yang bersifat utang dan suku korporasi dengan capaian 23,42 triliun. Dan hal itu terjadi pada pekan keempat Maret 2020. Berdasarkan laporan statistik pasar modal dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada Senin tanggal 6 April 2020, jumlah perusahaan yang efektif melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau bisa disingkat dengan IPO itu sebanyak 14 emiten. Dari situ, total nilai emisi yang tercatat sebanyak 1,30 triliun rupiah. Dan ngomong-ngomong mengenai right issue atau biasa disingkat dengan HMITD, hak memesan efek terlebih dahulu. Hak ini diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham baru pada waktu dan proporsi tertentu, sehingga ada prioritas bagi para pemilik saham sebelumnya untuk membeli saham yang kemungkinan bisa lebih murah dari harga di bursa efek, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu yang dilakukan oleh OJK untuk menanggulangi keanjlokan nilai rupiah pada masa pandemi COVID-19. Nah, selain dari right issue tadi, aksi korporasi lainnya yang dilakukan oleh perusahaan go public adalah buyback, di mana buyback ini dilakukan oleh Kalbe Pharma yang dilakukan pada bulan Maret lalu, yang nantinya akan dilakukan sampai bulan Juni 2020 ini mengenai pelaksanaan buyback ini sendiri. Dan buyback sendiri merupakan aksi korporasi
dengan melakukan pengambilan kembali atau pembelian kembali pada saham-saham yang telah beredar di pasaran, sehingga jumlah yang ada di pasaran lebih sedikit. Dan ini mengaktifkan lagi hukum ceteris paribus, di mana ketika demand ini tinggi dan supply yang diberikan sedikit, maka akan meningkatkan harga dari saham itu sendiri. Dan kebanyakan buyback ini dilakukan ketika pada kondisi bearish atau saham sedang mengalami penurunan. Dan berikut merupakan rencana dari KLDF mengenai buybacknya dengan nilai sebesar 2,81 triliun dengan transaksi sebesar 0,10% dari imbalan jasa atas transaksi pembelian saham di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan perantara perdagangan efek. Dan demikianlah informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.